Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala jelaskan berkaitan dengan keluarga kita, dan itu di dalam surat Maryam Allah jelaskan, falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha untha wallahu a'lamu bima wada'at وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kalau kamu ingin mendidik anak-anakmu, maka lihatlah pendidikan dari Maryam alaihissalam. Apa pendidikannya? Jadi anak-anak kita ini, putra-putri kita, itu sangat bergantung erat hubungannya, keberhasilannya terhadap istri kita. Maaf cakapnya, kalau umpamanya bapak-bapak ini solehnya nanggung, solehnya agak nanggung, itu tidak berdampak sekali kepada si anak, putra-putri kita. Tapi tak kala seorang ibu, istri kita, mama dari putra-putri kita ini, kesolehannya itu nanggung. Solehnya ini pura-pura. Maka sangat berdampak besar dalam kehidupan anak-anak putra-putri kita. Maknanya, kalau bapak soleh nanggung nggak masalah sekali. Tapi kalau sempat ibu ini solehahnya nanggung, maka sangat berdampak buruknya kepada anak-anak. Sehingga Allah jelaskan dalam Al-Quran, Maryam itu adalah wanita yang sangat mulia, dan Allah abadikan di dalam Al-Quran. Apa kemuliaannya? Satu, setiap kita menyebutkan nama tersebut, disangkin mulianya Maryam alaihissalam. Setiap kita menyebutkan nama wanita tersebut, maka Allah beri kita pahala. Siapa di dunia ini nama kalau disebut dapat pahala? Tidak ada, kecuali Maryam kalau kita baca Al-Quran. Nah, apa kemuliaannya Maryam alaihissalam? Dalam tafsir Qurtubi dijelaskan bahwa Maryam alaihissalam itu punya hijab sampai 7 lapis pintunya. Pintu yang menjaga Maryam alaihissalam itu sampai 7 lapis pintu. Kalau kita di rumah itu kan pintu depan, tengah, ya palingan cuma 2 gitu. Ini Maryam alaihissalam punya 7 hijab. Baru bisa pamannya Maryam alaihissalam bisa memberi makanan yang dibutuhkan. Maknanya kata ulama, pondasi kesolehan seorang wanita ini, dia tak ingin kemolekan tubuhnya, kecantikan rupanya itu diumbar oleh dia. Ini pondasi pertama kalau wanita itu ingin menjadi solehah. Jadi tak mau itu wanita itu suka dia foto-foto, selfie-selfie, itu tak suka itu. Bertentangan dengan sifat kesolehan wanita. Apalagi kalau sampai dipajang di sosmed itu. Nah,
tak suka. Kemolekannya, kecantikannya, rupanya itu dilihat oleh yang bukan mahram dia. Makanya ada 7 lapis hijab. Nah, karena seperti itu beliau menjaga, maka dapat karomah yang Allah berikan kepada anaknya. Apa yang beliau dapatkan karomah dari anaknya? Dari sebab dia mau mujahadah terhadap dirinya. Perempuan ini, Bapak Ibu, punya tabiat itu lebih suka banyak berbicara ketimbang laki-laki. Itu kalau dia curhat lebih suka. Makanya sering perempuan itu kalau kumpul ngerumpi bahasanya. Kalau bapak-bapak jarang. Sebab apa? Memang tabiatnya si perempuan tadi, wanita, ini ucapannya pasti lebih banyak. Kalau bicara itu lebih banyak. Maka kata ulama di dalam Al-Quran ini, kalau kamu mau mendapatkan karomah anak kamu, putra-putri kamu, keluar dari tabiat ini. Apa itu? Allah jelaskan, Maryam alaihissalam berpuasa bicara. Yang sering kita dengar puasa, makan, minum. Tapi ini Maryam alaihissalam keluar dari tabiatnya seorang wanita yang suka bicara. Beliau puasa bicara. Gak mau bicara banyak. Bahkan tak bicara. Selama berapa waktu, berapa lama? 3 hari, 3 malam. Gak bicara sama sekali. Sehingga Allah beri karomah kepada keturunannya. Apa karomahnya? Biasa kita kalau punya anak baru lahir, itu kira-kira anak kita yang lahir itu bisa dia bicara umur berapa tahun kira-kira? Biasanya, normalnya anak kita itu kalau lahir pandai dia bicara umur berapa tahun? 3 tahun. 2 tahun gitu ya. 2 sampai 3 tahun baru dia bisa kita pahami apa yang dia ucapkan. Ini luar biasa karomah si anak yang dihasilkan dari Maryam alaihissalam, baru brojol gitu, baru keluar, baru lahir, masih merah gitu. Langsung bisa bicara. Langsung dapat karomah. Ini kan luar biasa. Sebab apa? Sebab ibundanya mau menahan nafsunya terhadap bicara. Makanya kami katakan kalau bapak-bapak solehnya nanggung, gak terlalu masalah. Tapi ketika seorang istri, mama dari putra-putri kita, itu kesolehahnya nanggung, berdampak sangat luar biasa kepada keluarga kita. Maka terkadang-kadang ada umpamanya anak kita dipesantrenkan umpamanya, kok tiba-tiba nggak betah gitu. Padahal bapaknya rajin sholat, rajin mungkin hadir pengajian, mungkin zikirnya ya lumayan gitu. Tapi kok tiba anak ini kok nggak betah gitu. Nah, kata Al-Quran, lihat itu. Karena yang bergantung erat dia 90% amal seorang ibunda ini berhubung erat terhadap putra-putrinya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT, penting kita mendidik keluarga kita, karena itu termasuk amanah. Dengan baik, dengan agama, dengan lemah lembut, sehingga putra-putri kita ini bisa menjadi anak yang soleh atau solehah. Kemudian, apa resepnya lagi?
resepnya lagi adalah Maryam alaihissalam ini mempunyai satu tempat, dan itu diabadikan di dalam Al-Quran. Apa tempatnya? Namanya mihrab. Namanya apa? Mihrab. Jadi kalau bahasanya mihrab itu gini, kita itu sangat dianjurkan, sangat disunnahkan setiap sholat 5 waktu ke masjid. Itu bagi bapak-bapak laki-laki, akil balik, laki-laki 15 tahun ke atas sudah sangat dianjurkan untuk sholat jamaahnya di masjid. Nah, kalau kaum wanita, perempuan, di mana masjidnya? Masjidnya adalah di mihrabnya itu. Di mana tempat mihrab itu? Yaitu di dalam rumah. Jadi maknanya apa? Setiap wanita, setiap perempuan, setiap ibu-ibu harus punya tempat khusus namanya mihrab di rumah. Apa makna mihrab itu? Tempat khusus, di situ dikerjakan hanya khusus ibadah saja. Nggak boleh di situ tempat main HP, nggak boleh. Nggak boleh di tempat di situ berbicara sia-sia, nggak boleh. Sebab apa? Itu masjidnya mereka. Itu i'tikafnya mereka. Kita sering dengar kalau bulan Ramadan itu dianjurkan i'tikaf bagi bapak-bapak. Ibu-ibu di mana i'tikafnya? Kan pertanyaan besar itu. Nggak mungkin bareng sama bapak-bapak i'tikafnya. Nah, itulah Allah jelaskan melalui surat Maryam tadi. Wajada minhal mihrab. Kami dapatkan mereka punya mihrab. Maka kita umpamanya yang di sini bapak-bapak yang istrinya belum hadir, nanti pulang pengajian kasih tahu ilmu ini. Apa ilmunya? Setiap rumah kita harus wanita kita itu, istri kita, tentukan tempat mihrab khusus. Nggak boleh diganggu gugat. Nggak boleh di situ tempat bersenda, bermain-main. Bahkan dibawa maksiat tak boleh. Sebab itulah masjidnya para perempuan. Dan mereka kalau iktikaf di situ sama derajatnya, sama pahalanya bagi laki-laki yang iktikaf di masjid. Maka disinilah bedanya wanita yang Allah abadikan di dalam Al-Quran. Pertama, pondasinya wanita solehah tadi, yaitu apa yang kami jelaskan? Kemolekannya, kecantikannya, rupanya, tak ada hasrat untuk menampakkan di depan laki-laki yang bukan mahram. Maaf cakapnya begini, kalau mereka beli pakaian di pasar itu pertama kali yang mereka lihat itu apa? Mempertanyakan pakaian busana itu ridho nggak suaminya. Kira-kira istri kita kalau beli baju gimana? Tanya dulu sama kita nggak? Pak, ini saya cocok nggak pakai ini? Karena apa? Yang dia niatkan untuk beli busana rupawa dia itu bukan untuk nampilkan kepada orang, tapi untuk menyenangi suami. Itu ibadah itu tertinggi. Tapi kebalikannya, istri kita, ya kalau mau beli sendiri. Masing-masing. Tidak ada lagi hubungan agama di dalam rumah tangga. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT, itu yang pertama. Yang kedua, perempuan tadi harus mampu menahan tabiatnya. Apa itu? Suka bicara.
Dia kalau bicara boleh, tapi di hadapan suaminya. Jangan di hadapan suami orang. Makanya kalau perempuan tuh istri kita, dia pingin bicara, curhat, dengarkan. Kita sebagai suami, pendengar budiman. Dengar apa saja, mau penting, mau tak penting, pokoknya dengar. Karena sebab wanita kalau mereka bicara, senang didengar. Tapi kebanyakan kita, tak suka mendengar cerita mereka. Sebab memang tabiatnya, lisannya perempuan itu lebih banyak getarannya. Lebih banyak apa? Dia memakai. Nah, yang ketiga, ini yang penting. Kita nanti ketika pulang kasih tahu sama istri, keluarga, buat mihrab di tempat rumah kita masing-masing. Mihrab itu syaratnya apa? Jangan dipakai maksiat, bicara sia-sia, main handphone, smartphone di situ jangan. Khusus untuk ibadah saja. Sholat, baca Quran, zikir. Dan itu butuh kita rapat musyawarah sama keluarga supaya anak-anak tahu, kita pun tahu, istri pun tahu tempat ini mihrab. Nah, disitulah tempat terkabulnya doa. Dan itu dipakai pamannya Maryam alaihassalam untuk wasilah, menjadi syafaat. Apa itu syafaat? Syafaat itu artinya wasilah. Apa itu wasilah? Wasilah maknanya perantara. Mau mendapatkan hajat. Apa hajatnya? Ingin mendapatkan keturunan. Sudah lama nggak dapat keturunan. Nabi Zakaria itu sekitar, kalau dalam tafsir itu dijelaskan, udah 90 tahunan nggak punya keturunan, tapi pingin, nggak dapat. Ternyata terkabulnya hajatnya itu sebab ada mihrab Maryam. Di situ dia berwasilah. Dalam Al-Quran Allah jelaskan, qala rabbi inni, wahai Tuhanku, di tempat ini saya meminta wasilah. Karena tempat yang berkah tak pernah dipakai maksiat. Maka ketika beliau meminta apa? Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Wahai Tuhanku, berilah aku keturunan yang mulia. Seketika itu langsung dijawab oleh Allah melalui malaikat Jibril. Panadatul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Ketika itu Maryam sibuk dan dia juga makai tempat itu. Dalam keadaan sholat, maka dia berdoa. Langsung diijabah melalui Jibril alaihissalam. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, penting kita satu tempat rumah itu supaya diberkahi rumah kita, maka wujudkan di situ namanya mihrab. Nah, disitulah kita, seperti kalau kita punya rutinitas keluarga baca hadis Rasulullah, di situ tempatnya. Setiap hari rutinkan. Kalau umpamanya baca Al-Quran, di situ tempatnya. Dudukkan istri, anak, keluarga. Bukan hari ini di ruang tamu, hari kemudian di tempat dapur atau di kamar, jangan. Khusus tempat di situ. Nah, dari situlah nanti ketika istri kita berdoa tentang hajat dunia atau akhirat kita, Allah akan kabulkan. Nah, bagaimana Allah mengabulkan doa istri kita ini kalau istri kita tak punya mihrab yang khusus? Karena itu masjid mereka. Sering kita dengar bahwa wanita ini kalau sekali berdoa tembus langit itu. 7 lapis langit tembus, bahkan arasnya Allah gemetar. Kalau dibandingkan dengan doanya para wali, kalau umpamanya suami-suami ini walinya Allah, umpama, walaupun belum jadi wali,
baru walidayya. Umpamanya kita menjadi wali, lisan kita ini kita bawa untuk berdoa kepada Allah, itu tak sebanding dengan lisan keluarga kita, istri kita. Ulama katakan 70 kali lipat sangat terkabulnya doa seorang wanita. Untuk apa? Pekerjaan suaminya, masalah suaminya, untuk anaknya, untuk keluarganya, berhubung erat terhadap keluarga. Makanya fondasi, kata ulama, fondasi rohani dalam keluarga itu sebenarnya istri. Ketika mereka luar biasa ibadahnya, ketaatannya, kesolehannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu berefek luar biasa kepada suaminya, kepada anaknya. Tapi kalau umpamanya soleh itu suaminya saja, itu nggak masuk nanti kepada istrinya, kepada anaknya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seharusnya kita punya pendidikan seperti itu di dalam Al-Qur'an. Sehingga Allah akan muliakan keluarga kita dan Allah abadikan kemuliaannya seperti kemuliaan Maryam alaihassalam. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, caranya bagaimana? Kalau umpamanya, Ustadz, istri saya tidak tipe seperti itu, maka kitalah tugasnya. Kenapa Allah titipkan itu keluarga kita bersama kita? Maknanya kita yang mampu mendidik mereka. Orang lain tak mampu, kita yang mampu, maka kita didik pelan-pelan. Karena itu amanah tanggung jawab kita dunia akhirat. Berkaitan dengan apa? Semua amal ibadah yang Allah wajibkan kepada ini hamba. Maka seorang suami wajib ngecek bagaimana bacaan Al-Fatihah istrinya. Wajib. Seorang suami wajib ngecek bagaimana bacaan sholatnya, khususnya tahiyat, itu fardu. Kemudian seorang suami wajib juga mengecek bagaimana istinja istrinya. Benarkah? Wajib, karena bukan sekedar nafkah saja, nafkah zahir. Kita kasih makan dia, kasih busana. Tapi yang terpenting adalah nafkah ruhani mereka. Maka seorang suami yang bijak itu, yang soleh itu betul-betul diceknya. Dengan cara apa? Musyawarah. Ada waktunya setiap hari duduk, minimal duduk setiap hari untuk ngecek itu tadi. Apalagi wajib seorang suami ini ngecek bagaimana wudhu keluarga. Sudah benarkah? Kemudian berkaitan dengan auratnya. Dicek. Nah, kalau seperti itu keluarga, insya Allah nanti akan turun sakinah, mawaddah, warahmah. Cuman kita ini ya terlena dengan dunia tadi. Jadi sibuk nggak menentu, nggak sempat ada waktu untuk mendidik keluarga. Habis waktu kita puluhan tahun berjalan, nggak mendapatkan hasil dari apa? Perdagangan kita. Perdagangan kita apa? Perdagangan akhirat. Karena Allah jelaskan bahwa hamba ini, seorang mukmin ini, dia sebenarnya lagi berdagang. Apa contohnya orang berdagang ini? Pasti setiap harinya dia cross check. Ada nggak untung laba? Atau sebaliknya rugi? Biasanya pembisnis kan seperti itu. Dia cek itu. Hari ini untung atau rugi? Kalau ada tambah saldonya berarti dia untung.
Kalau sempat berkurang, berarti dia itu pembisnis pasti. Ada harian, ada mingguan, ada bulanan, ada tutup bukunya. Kita pun lagi berdagang kepada Allah terhadap apa? Agama Allah. Caranya seperti itu, sama seperti kita berbisnis juga, mencari uang tadi. Tapi bedanya kita berdagang tentang akhirat. Maka setiap hari harus kita cek. Setiap hari harus kita cek keluarga kita, anak kita, bahkan diri kita. Apa amal-amal yang sudah menambah atau sama saja ngepas. Na'udzubillah, atau lebih kurang. Biasanya kita rajin bangun malam, sholat tahajud. Ada yang mampu 11 rakaat, tiba-tiba nggak sholat lagi. Ini berarti kan namanya bisnisnya apa? Turun. Yang biasanya ada zikirnya pagi petang. Kok tiba-tiba nggak ada, berarti kan perdagangannya, bisnisnya menurun. Nah, disinilah menangnya para sahabat itu dalam berdagang. Sehingga mereka perdagangan dunianya sukses. Tak apalagi perdagangan akhiratnya lebih sukses. Sering kita dengar itu bahwa ada namanya sahabat, siapa itu namanya? Yang paling kaya, Abdurrahman bin Auf. Luar biasa hartanya. Rukonya itu luar biasa. Seperti Abu Bakar As-Siddiq. Itu kami dengar langsung dari guru-guru kami. Punya 9 ruko terbesar itu Abu Bakar di kotanya. Kalau bahasa kita itu, ruko beliau itu ya seperti mall-mall itu, Matahari, Ramayana gitu. 9 punya itu, punya beliau. Tapi dengan seperti itu tak menyebabkan beliau melupakan apa? Perdagangan akhiratnya. Malam harinya tetap beliau baca Al-Quran. Tetap ada niatan untuk menghatamkan Al-Quran. Minimal seminggu sekali, itu rutinitas para sahabat. Dijelaskan dalam kitab Imam Nawawi, At-Tibyan fi Hamalatil Quran. Walaupun sesibuk bagaimanapun mereka sebagai pembisnis berdagang, tapi tak melupakan perdagangan mereka terhadap akhirat. Karena itu yang menopang keberkahan kehidupan mereka. Seperti Abdurrahman bin Auf, sahabat terkaya seluruh sahabat. Tapi ketika waktu malam hari, ketika waktu ibadah, ketika waktu zikir, tak boleh diganggu-gugat dengan perkara dunianya. Makanya orang yang bijak itu, waktunya kita kerja, tetap kerja. Waktunya ngaji seperti ini, tetap ngaji. Waktunya ibadah, zikir, harus tetap ibadah. Nah, disinilah dikatakan orang yang sukses dalam berdagang. Maka caranya, teknisnya bagaimana? Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ulama menjelaskan, kita harus punya jadwal, rutinitas kita dalam ibadah. Contoh, habis subuh sampai isyraq, ini apa kerja? Setelah isyraq nanti sampai duha, apa kita kerja? Nanti datang zuhur, habis zuhur sampai asar, apa kita kerja? Harus ada rutinitas ibadah yang tertulis dalam kehidupan kita. Kata Imam Al-Haddad, Abdullah bin Haddad mengatakan, kamu akan mendapatkan keberkahan waktumu kalau kamu desain dia. Seperti kamu membuka tokomu dan menutup tokomu. Baru nampak keberkahan waktu kamu dalam berbisnis akhirat. Kalau tidak, maka berjalan waktu itu berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan bertahun, tak dapat apa yang diraih. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita yang hadir pengajian ini Allah beri taufik untuk bisa beramal agama secara sempurna, dan ini kunci kesuksesan kita dalam hidup di dunia
sampai nanti di akhirat. Dan mudah-mudahan kita yang hadir di sini bisa diberi taufik oleh Allah untuk mendidik keluarga kita secara agama. Dan mudah-mudahan kita yang hadir di sini semua amal-amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sekian kajian kita. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.